Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima dan yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh kehidupanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi saya bacakan agar jelas dalam pemahaman kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, ada pernah seseorang yang mengukur perbuatan Tuhan itu mau diperbaiki menurut ukurannya. Karena dia tersesat di tengah jalan, ada musuh datang dari belakang, maka dia memikirkan alangkah baiknya kalau sekiranya Tuhan menciptakan mata diletakkan di belakang kepala. Maka dengan demikian bisa dia melihat musuhnya datang dari belakang. Seolah-olah dia lebih bijaksana untuk melindungi hidupnya. Bukankah Tuhan itu menciptakan mata kita di depan supaya kita memandang ke depan bukan memandang ke belakang? Perkara-perkara yang di belakang itu bisa kita ingat untuk kita pelajari. Tetapi Tuhan mengarahkan pandangan kita ke depan. Oleh karena itu apapun yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menggugat Dia. Atau seolah-olah memberikan satu saran kepada Dia bahwa apa yang dipikiran kita itulah yang terbaik. Bukan, saudara-saudara. Oleh karena itu Amsal mengingatkan pada pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau kita melihat sekarang di siaran-siaran YouTube, televisi dan lain sebagainya, di medsos, banyak sekali perdebatan yang tidak pernah ada ujungnya. Karena apa? Karena masing-masing berbeda pikirannya. Si A mengatakan begini. Si B mengatakan begono. Tidak pernah ada ketemu. Ya memang pikiran manusia itu, rencana manusia itu, arah pandangan manusia itu memang berbeda-beda. Bisa saja ada orang dua, mereka itu berbeda, melihat satu titik pandangan. Seorang mengatakan, wah cantik sekali. Tetapi seorang mengatakan, oh besar sekali. Karena itulah perbedaan-perbedaan manusia. Tetapi perbedaan-perbedaan manusia itu tidak boleh kita jadikan untuk membedakan diri kita terhadap pandangan Tuhan. Oleh karena itu Amsal senantiasa mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati. Bagaimanapun rencana daripada Tuhan yang telah diperbuat oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, kita percaya bahwa itulah yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan manusia sering berbelok-belok, tidak lurus. Kadang-kadang kita juga bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara. Kita berangkat dari rumah, mau menuju satu tempat yang lain, sesuatu tempat tertentu. Tetapi di tengah jalan, karena kita melihat ada seseorang teman kita, kita menumpang, lalu ke sana dulu kita dibawa. Ya oke, lebih baik. Manusia sering berubah jalan. Arah jalannya sering dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Tetapi jalan Tuhan itu adalah lurus. Nah oleh karena itu, biarlah Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dan kita akui
supaya dia meluruskan jalan kita sampai ke arah perjalanan yang sesungguhnya. Secara khusus di dalam iman, kita membutuhkan satu tuntunan perjalanan hidup kita agar kita lurus menuju sorga. Jangan berbelok. Jangan karena ada persimpangan yang lebih indah, lebih baik, kita mengarah ke sana padahal itu adalah jurang. Nah, inilah yang diingatkan oleh Amsal pada saat ini. Karena Tuhan itu adalah Maha Tahu. Maha tahu bagaimana nanti. Kalau manusia hanya bisa memprediksi, dan prediksi manusia itu sering tidak benar. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pemikiran sendiri. Karena pemikiran kita sering tidak tepat sasaran. Namun demikian, agar pemikiran kita dan pikiran kita benar dan tepat sasaran, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan ada rencana saya seperti ini. Jika Tuhan berkenan, kabulkan. Maka Tuhan akan mengabulkan itu dengan tepat. Tetapi mungkin Tuhan mengatakan, jangan. No, bukan sekarang, nanti. Tunggu dulu. Oleh karena itu, yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pemikiran kita. Lalu Dia meluruskan jalan kita. Sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir dunia ini, maka Tuhan menyelamatkan kita. Memberikan kepada kita yang terbaik, dan itulah yang kita harapkan. Karena apa yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini, itu adalah tinggal, itu adalah hilang. Tidak ada yang kita bawa apa-apapun untuk menuju kehidupan yang kekal. Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkanlah kami agar kami senantiasa percaya kepadamu, percaya kepada jalanmu. Meskipun mungkin jalanmu itu sering berliku-liku, tetapi kami percaya karena kami akan dihantarkan oleh Tuhan kepada tujuan yang sebenarnya dan terbaik. Sering kehidupan duniawi ini mengganggu kami, sering kehidupan dunia ini menghalangi kami, supaya kami tidak percaya kepadamu. Tetapi tolong kami Tuhan, kuatkan kami, agar kami tetap hanya dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin.